Makanya kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama istri beliau, sama Aisyah, apa yang beliau lakukan? Lomba lari hadirin. Lomba lari. Saya ingin tanya hadirin, terakhir lomba lari sama istri di tahun berapa? Nah, jujur. Coba kita tanya ibu-ibu, kapan terakhir suaminya ngajak lomba lari? Ah? Apa? Ya Allah. Kita perlu punya waktu untuk hobi kita yang kita sukai. Tapi halal, harus halal. Yahil wa yajmul. Jadi kita butuh waktu di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai. Apa yang menurut kita itu nikmat, lezat. Tapi syaratnya harus apa? Halal. Dan indah, wa yajmul, indah. Kita suka dengan itu. Fi hadhi sa'a'aunan ala tilka sa'at. Karena emangnya penting Ustaz? Ini bukan kata, ini kata para ulama. Kata para ulama. Dan para ulama masukkan hal ini dalam buku mereka karena waktu yang kita habiskan secara proporsional dengan hal yang kita sukai dan halal, hal yang menjadi hobi kita dan halal, itu membantu kita mengerjakan waktu-waktu yang lain. Sangat membantu. Waktu kita sama Allah, waktu kita mengerjakan kewajiban, waktu kita mengerjakan tanggung jawab, waktu kita berkhalwat, waktu kita bermuhasabah, waktu kita dengan teman-teman yang lain. Karena bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh kita hobinya beda dengan kita. Betul nggak hadirin? Betul gitu loh. Mereka hobinya nyelam gitu loh. Kita nggak bisa berenang. Ya kalau kita tetap paksa, ya man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilallah masuk surga. Mereka hobinya nyelam di laut lepas. Anda nggak bisa berenang, ya jangan coba-coba. Artinya bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh itu hobinya beda, kegemaran beda. Nggak usah dipaksain. Cari waktu untuk diri kita mengerjakan atau menghabiskan waktu untuk hal yang kita sukai, asal proporsional. Hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan syahwat, menciptakan nafsu, itu hukum asalnya untuk mensupport maslahat manusia gitu. Tapi yang jadi masalah, kita suka overdosis. Nah ini, dosisnya aja dimainkan. Jadi setelah ngaji bukan berarti harus mengebiri dan gak punya nafsu. Repot hadirin. Ini salah paham. Nafsu itu penting. Rencana habis kajian hadirin mau ngapain? Ya Allah, gak punya arah hidup ya? Separah itu. Habis kajian mau ngapain? Mau makan nggak? Masya Allah, makan siang. Enaknya apa sih di sini kulinernya? Ayo terapkan dong dan ajak-ajak dong. Hadirin, kira-kira kalau kita nggak punya nafsu, kita bisa makan apa enggak? Udah nggak salah. Lihat banyak orang yang sakit dan akhirnya kondisinya turun. Ketika disuruh, ayo mas makan mas, ayo mbak makan mbak. Jawaban mereka apa? Saya nggak nafsu. Tapi mbak harus makan, kalau nggak mbak drop terus dan ini bahaya. Enggak, saya nggak nafsu. Bahaya orang kalau nggak punya nafsu. Bahaya. Hadirin nggak akan nikah kalau nggak punya nafsu dan lain sebagainya. Sulit punya keturunan. Oleh karena itu hadirin sekalian, itu yang dijelaskan Pak. Jadi kita punya sisihkan waktu untuk apa? Untuk hal-hal yang mubah dan kita sukai. Makanya lihat bagaimana kehidupan yang ditata oleh para ulama sangat humanis hadirin.
sangat mengakomodir sisi kemanusiaan kita. Yang tidak boleh, jangan offside, jangan berlebih-lebihan, jangan ifrat, jangan tafrit, jangan berlebih-lebihan atau jangan kurang. Perlu itu hadirin. Makanya kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama istri beliau sama Aisyah, apa yang beliau lakukan? Lomba lari hadirin, lomba lari. Saya ingin tanya hadirin, terakhir lomba lari sama istri di tahun berapa? Nah, jujur. Coba kita tanya ibu-ibu, kapan terakhir suaminya ngajak lomba lari? Hah? Apa? Ya Allah. Ibu-ibu jomblo apa udah nikah? Nikah udah berapa tahun? Bu, nikah udah berapa tahun, Bu? Oh enggak, belum ada yang nikah di sini. Ya pantesan aja belum pernah diajak, kok nggak ada suaminya. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat Nabi SAW. Nabi SAW mandi bareng dengan istri beliau, alaihi salatu wassalam. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Id, Nabi SAW memotivasi Bani Arfidah. Kata Nabi SAW, il'abu ya Bani Arfidah, terus bermain wahai Bani Arfidah, hatta ta'lamal yahudu wan nasara anna fi dinina fussa, agar orang Yahudi dan Nasrani tahu di dalam agama kita pun ada kelapangan, ada keceriaan, ada kegembiraan gitu. Perlu hal demikian. Jadi jangan setelah belajar, setelah tobat tuh muka serius terus, jangan. Serius ada waktunya, saatan kata Nabi SAW. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita menangis karena dosa-dosa kita, ada waktunya kita menikmati hal-hal yang Allah mubahkan bagi kita.